Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di pembelajaran PPKN kelas 11. Nah, sebelumnya kemarin kita sudah di kelas 11 belajar di semester 1. Nah, ini kita di semester 2 ya, dan di kelas semester 2 ini kita akan pelajari tentang perkembangan iptek, pengaruh dan positifnya perkembangan iptek terhadap negara. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Nah, ini coba di sini saya memiliki ada laptop. Laptop di sini di Microsoft Word, ini untuk kita menulis ya. Nah, sebelumnya kita tahu ini pulpen ya untuk menulis juga, dan juga pensil. Ini pensil untuk menulis ya. Dan ini juga spidol untuk mewarnai seperti ini. Nah, juga mungkin perkembangan iptek yang sangat cepat dari yang pensil, pulpen, dan spidol ini, terus menulis bisa menggunakan Microsoft Word, diketik di sini ya. Nah, sebenarnya untuk memudahkan pekerjaan manusia. Oke, nah coba kita lihat di sini juga ada handphone. Handphone ini yang dulu sebenarnya dari HP yang biasa berkembang dengan cepat, yang dulu belum ada gambarnya, belum ada musiknya, belum ada fotonya. Nah, sangat cepat sampai ada fotonya, ada gambarnya, dan juga sekarang ada internet di dalamnya. Yang dulu hanya beberapa ya, hanya fungsinya itu hanya untuk mengirim pesan, tapi sekarang sudah untuk internet, sudah macam-macam, untuk gambar, foto, video sudah bisa. Nah, yang saya pakai ini juga merupakan perkembangan iptek. Nah, oke. Untuk memperjelas sebenarnya bagaimana perkembangan iptek yang ada di Indonesia maupun di negara, kita akan belajar. Saya sisihkan dulu di sini. Saya sisihkan dulu. Saya matikan dulu sehingga kita belajar biar fokus ya. Sebenarnya perkembangan teks seperti apa? Saya masih menggunakan beberapa media untuk pembelajaran, walaupun sangat cepat. Yang biasanya saya menggunakan rekam layar untuk pembelajaran kali ini. Saya coba tutup dulu. Oke. Nah, ini saya memberikan sebuah gambaran untuk konsep biar kalian jelas. Ya, oke. Nah, di sini kita akan belajar tentang perkembangan iptek ya. Juga bagaimana iptek dari sejarah dunia dan sampai sekarang ini berkembang. Oke, saya jelaskan di sini satu persatu. Iptek di sini pengaruhnya negatif dan positif terhadap negara seperti apa. Sebelumnya nih kalian harus mengetahui pengertian iptek seperti apa, sejarah dunia dalam perkembangan iptek, dan juga masa penjajahan di Indonesia ketika ada penjajahan waktu itu, iptek ini seperti apa. Nah, juga pengaruh positif dan negatif, dan juga upayanya dalam menghadapi iptek seperti itu. Nah, ini ada 5 tema besar yang saya uraikan di sini. Sebelumnya saya memberikan apa sih pengertian iptek ya. Iptek itu singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu itu seperti apa? Ilmu itu dipengaruhi melalui metode keilmuan. Cara kerjanya
rinci, sistematis, dan logis. Pengetahuan yang memiliki syarat dan ciri-ciri antara lain objektif, memiliki tujuan, memiliki metode, bersifat empirik, rasional, dan objektif. Seperti itu. Nah, teknologi sendiri itu apa? Yaitu perangkat dan metode-metode untuk membuat sesuatu. Nah, yang saya pakai di sini ya seperti laptop ini juga merupakan perangkat ya untuk membuat sesuatu. Membuat apa? Ya membuat tulisan, membuat hitung-hitungan juga bisa, mencetak ya juga bisa, nanti melalui printer seperti itu. Ini kan teknologi alat ya atau perangkat atau alat ini seperti ini. Nah, dari iptek ini, dari ilmu pengetahuan dan teknologi ini digabungkan namanya iptek seperti itu ya. Ilmu itu ada secara rinci, sistematis, dan logis seperti itu. Oke, dari sini sudah jelas ya. Nah, kita ke sejarah dunia dalam perkembangan iptek. Nah, dibagi menjadi zaman purba, Yunani, pertengahan, dan masa modern. Nah, di sini dari zaman purba, apa sih sebenarnya ilmu pengetahuan teknologi pada zaman saat itu? Tentunya ada, karena memang perkembangan. Nah, di sini dulu masih trial and error. Jadi mencoba menemukan sesuatu, hanya mencoba-coba ya. Lalu kehidupan bersifat nomaden. Nomaden itu berpindah-pindah dan juga cirinya bercocok tanam. Nah, waktu itu kehidupan dikenal dengan kehidupan zaman api ya, zaman batu. Nah, yang dibuat itu untuk ada perunggu dan besi. Nah, untuk apa? Untuk alat pertanian di sini bercocok tanam ya. Itu. Terus juga sudah dikenal kemampuan menulis dan berhitung. Nah, tokohnya siapa saja? Yaitu orang-orang Mesir kuno, Sumeria, Babilonia, dan orang Hindu. Seperti itu. Ini ya di zaman purba waktu itu. Nah, berkembang di zaman Yunani, ini banyak sekali yang mengemukakan dari ahli-ahli ini. Dari Pythagoras menemukan siku-siku ya siku-siku. Pythagoras ini adalah ahli ya, nama orang. Dan juga Socrates itu menemukan ilmu etika. Plato menemukan ilmu adalah abadi. Lalu Aristoteles itu menemukan ilmu logika, biologi, metafisika, filsafat, dan keagamaan. Lalu Will ini juga menemukan aksioma dan pembuktian. Archimedes juga menemukan hukum alam. Terus Ptolemeus ini juga menemukan peta bumi yang dikenal saat ini. Seperti ini ya. Di zaman Yunani, tokohnya seperti ini dan mereka sudah menemukan itu. Lalu dilanjutkan zaman pertengahan, dikenal dengan abad ke-8 dan berlaku hukum gereja yaitu dan ketentuan Tuhan. Juga berkembang di Asia Timur yaitu kekuasaan Islam, ilmu pengetahuan, ada beberapa tokohnya juga banyak sekali. Di antaranya yaitu Al-Khwarizmi itu menemukan buku aljabar, desimal, akar negatif. Dan Umar Khayyam itu menemukan, dia ahli sastra, juga matematikus, dia menemukan pecahan persamaan pangkat 3 seperti ini. Lalu berkembang lagi namanya Al-Razi dan Ibnu Sina, dia menemukan ilmu kedokteran. Lalu Abu Qasim juga menemukan ilmu bedah. Berkembang lagi Ibnu Rushd itu menganalisis kitab-kitabnya Aristoteles. Lalu juga Al-Idrisi ini menemukan 70 daerah peta gitu.
Nah, ini juga pada zaman pertengahan ini sudah sudah berkembang ya, dari sini berkembang sini, lalu dilanjutkan pada masa modern sampai sekarang. Nah, dikenal namanya zaman Renaissance. Tokohnya Leonardo Pisa itu menemukan pangkat 3 ya, ini akar pangkat 3 dari persamaan pangkat 3. Ini Leonardo Pisa namanya. Dan juga Copernicus, Galileo, dan Kepler itu menemukan tentang ilmu tata surya seperti itu. Oke, dari sini zaman purba, Yunani, pertengahan, dan zaman modern ini perkembangan sejarah dunia, perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, oke, kita kembali lagi di Indonesia pada waktu penjajahan. Kita juga sudah mengenal iptek, yaitu pada zaman Belanda memperkenalkan persenjataan modern baik ringan maupun berat. Juga kendaraan tempur dan alat transportasi seperti yang kita kenal sekarang, yaitu kereta api. Ini juga zaman peninggalan Belanda. Dan juga dikenalkan pendidikan pada Indonesia seperti ini. Oke, nah selanjutnya adapun kekurangan dan kelebihannya dari iptek ini yaitu kemudahan memperluas informasi dan bertambahnya pengetahuan dan wawasan. Ini dari aspek positifnya. Lalu negatifnya yaitu perubahan tata nilai, adanya kesenjangan sosial, dan juga merosotnya, rusaknya lingkungan alam. Juga persaingan persenjataan kimia dan nuklir, adanya kekhawatiran ya, ini kekhawatiran adanya persenjataan kimia dan nuklir, dan juga adanya kenakalan remaja dan kriminalitas. Ini aspek positif dan negatif. Lalu bagaimana upaya kita dalam menghadapi iptek ini? Yaitu meningkatkan kecerdasan dan juga menambah nilai jasa ya, dan juga kesejahteraan masyarakat Indonesia, yaitu dengan industrialisasi, pembangunan, keberlanjutan dengan kondisi lingkungan dan kondisi sosial kemasyarakatan. Jadi pembangunan keberlanjutan ini harus memperhatikan kondisi lingkungan dan kondisi sosial masyarakat. Nah, sikap-sikap selektif dalam menghadapi iptek ini tentunya zaman sekarang ya, itu harus beretika baik ya dalam menghadapi iptek. Juga menggunakan internet itu dengan bijak. Contohnya jangan menyebarkan hoax. Yang kedua juga ketika logout dalam suatu transaksi ya online itu harus di logout, karena ketika tidak di logout itu data kita akan tersebar kemana-mana dan itu bisa digunakan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Nah, kejahatan cybercrime itu juga marak sekali ya, itu juga harus hati-hati. Apabila kalian menggunakan konten-konten, kita menggunakan gambar, jangan memberikan gambar yang tidak baik juga. Mendownload juga harus izin ya, mendownload dan juga lagu-lagu itu kan ada izinnya dari penciptanya, dari industrinya. Kita jangan langsung download yang sembarangan seperti itu. Itu ya. Tuh ada hak ciptanya, mereka yang menciptakan, kita yang menikmati hasilnya itu juga tidak boleh seperti itu. Oke, di sini kita sudah mempelajari banyak hal tentang pengaruh positif dan negatif ya iptek terhadap negara. Nah, ini dari pengertian dari sejarah dunia dan juga masa penjajahan di Indonesia seperti apa, pengaruh positif dan negatifnya, dan upayanya. Nah, mungkin kalian mempunyai pertanyaan atau memberikan ide apa saja yang saat ini
dalam pengaruhnya iptek terhadap negara. Kalian bisa memberikan solusinya dan apa saja bentuk-bentuknya perkembangan iptek di era saat ini. Baik, dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.